sih dari gugatan mereka itu harusnya sudah dengan cacat hukum gitu, karena tidak melibatkan komisi merit banding gitu kan, dan jurisprudensi yang digunakan juga nggak sesuai dengan apa yang isi daripada putusan jurisprudensinya. Proses hukum perkara merek dagang produk cairan anti karat antara WD40 dan Getol 40 masih terus berlanjut. Pihak Getol 40 akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Majelis Hakim PN Niaga Jakarta Pusat yang terkesan ceroboh dan dianggap tidak menerapkan prinsip keadilan. Kuasa hukum Getol 40, Jamhur SH mengatakan, banyak catatan yang akan dituangkan dalam memori kasasi nanti. Ada beberapa poin penting yang melemahkan putusan tersebut seperti kurangnya para pihak dan keabsahan pada legal standing. Anehnya, beberapa jurisprudensi terkait sengketa merek yang dia ajukan diabaikan, tetapi majelis hakim malah menggunakan jurisprudensi yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang diputuskan. Terkait putusan yang diambil oleh majelis hakim terkait nomor 3 itu, dan kita sangat mengecewakan karena beberapa alat bukti kita nggak dipertimbangkan sama sekali, tidak sama sekali dipertimbangkan terkait dengan jurisprudensi bahkan pihak komisi merek banding sendiri pun tidak pernah dilibatkan dalam perkara ini, karena ini kan dianggap kurang pihak. Nah itu pun tidak ada satupun pertimbangan terkait dengan komisi merek banding. Kenapa? Harusnya dia dilibatkan, karena selama ini kan perkara yang diputus oleh komisi merek banding itu selalu digugat di pengadilan niaga. Harusnya dalam perkara ini komisi merek banding harusnya dilibatkan sebagai pihak, tapi ternyata kan tidak dilibatkan, bahkan di putusan ini malah dimenangkan oleh pihak mereka. Ini kan sangat disayangkan terkait dengan pertimbangan hakim mengenai masalah kurang pihak. Ternyata dalam pertimbangan itu merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 546 K/SIP 19/1970 tanggal 28 Oktober 1970. Nah itu dasar daripada siapa yang akan digugat oleh itu tergantung dari pihak penggugat, tergantung jurisprudensi itu. Ternyata setelah saya cek jurisprudensi tersebut, ternyata ini tidak ada hubungan dengan apa yang dipertimbangkan hukum ini. Setelah saya baca putusan Mahkamah Agung nomor 546 itu, ternyata itu terkait penjualan karet gitu. Penjualan karet, ada sengketa yang digugat yang itu adalah antara pimpinan bank dengan ada salah satu direktur utama PT perusahaan itu ya. Ternyata saya cek nggak sesuai dengan jurisprudensinya gitu kan. Nah ini saya rasa ini saya sangat mengecewakan. Hakim lalai artinya ya kita kan mengajukan kasasi. Nah itu kita akan menjadikan bahan pertimbangan dalam memori kasasi kita. Seharusnya dalam memori kita dari segi eksepsi aja kita sudah harusnya dimenangkan posisi yang benar gitu loh. Artinya ternyata kan eksepsi kita nggak sama sekali nggak digubris dari segi pembuktian kita gitu. Saya lihat sih dari gugatan mereka itu harusnya sudah mengandung cacat hukum gitu, karena tidak melibatkan komisi merit banding gitu kan, dan jurisprudensi yang digunakan juga nggak sesuai dengan apa yang isi daripada putusan jurisprudensinya. Kalau mengenai legal standing kan kita tadi kita persoalkan mengenai fotokopi paspor yang penggugat. Nah, fotokopi itu kita ada karena ini harus ada aslinya, karena ketentuan 1889 itu dan jelas apabila
dokumen asli hilang itu diganti dengan salinan. Tapi kan selama ini belum ada keterangan apakah dokumen itu asli hilang atau enggak. Kalau memang hilang ya harus ada keterangan dari hilang dari pihak kepolisian gitu kan. Nah itu harusnya tetap bagaimanapun walaupun dengan dasar dia mengatakan sudah ada legalisasi dari KBRI. Nah legalisasi KBRI berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri itu kan hanya sebatas tap dan tanda tangan. Tap dan tanda tangan. Jadi tidak menyangkut isinya. Nah kalau menganggap itu harusnya tetap dihadirkan dokumen asli itu. Makanya kita sangat menolak fotokopi yang di pihak penggugat. Ya apalagi ya justru tadi ya tadi ada hal yang saya mengenai terkait dengan legal standing. Artinya di situ ada dokumen dari konsulat itu dibenarkan, yang ada pada dokumen itu dibenarkan oleh. Nah, kalau kata-kata dibenarkan itu kan harus ada surat keterangan dari konsulat bahwa surat yang saya tangani membenarkan bahwa itu benar gitu kan. Tapi ini kan kata-kata dibenarkan ini kan agak kayak semacam asumsi gitu, atau bukan berdasarkan bukti surat yang dikeluarkan oleh mereka bahwa surat yang ditandatangan mereka itu benar gitu kan. Tapi kan nggak pernah ada. Kita berharap Mahkamah Agung ya dalam kasasi kita ini ya harus menunjukkan profesionalnya gitu kan. Ini kan kita ada beberapa komentar-komentar masyarakat terhadap produk kita itu mereka sangat mengapresiasi. Apalagi sekarang kan lagi gaung-gaungnya cinta produksi dalam negeri gitu kan, bahkan Presiden Jokowi sendiri sangat mengapresiasi produk anak bangsa gitu kan. Iya. Kalau memang ini sampai tidak sesuai dengan hukum ya kita kecewa gitu. Ya kita semua yang kita lakukan ini semua sesuai dengan bukti-bukti yang ada. jadi harapan kita ya dari Mahkamah Agung kita akan membatalkan putusan itu dan menyatakan bahwa sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Komisi tadi adalah sah. Sementara itu, Chandra Suwono, pengusaha sekaligus Ketua Koperasi Pasar HWI Lintedeves mengatakan, dengan tidak adanya kepastian hukum, akan membuat dunia usaha, khususnya produksi dalam negeri akan terkatung-katung, karena diserang oleh pihak luar yang besar. Menurutnya, dari keputusan itu patut diduga telah terjadi perselingkuhan hukum. Selain melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, pihak Getol 40 juga akan mengadu kepada Komisi 3 DPR, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan keputusan gugatan WD 40 ke Getol 40 ya, yang mana itu sudah jelas bahwa itu dimenangkan oleh penggugat, dalam hal ini WD 40. Betul ya? Nah, saya melihatnya begini, bahwa seperti daripada kuasa hukum Getol mengatakan bahwa di situ ada cacat hukum. Cacat hukum itu tadi sudah disebutkan alasan-alasannya. Salah satunya adalah bahwa legalitas daripada penggugat. Satu, kedua, kekurangan pihak. Kekurangan pihak di sini artinya harusnya yang mengeluarkan sertifikat ini kan komisi banding daripada hakim. Seyogyanya hakim komisi banding itu turut tergugat. Ya, sehingga keputusannya menjadi sah bulat. Dan ini keputusannya menjadi banci karena komisi banding tidak dilibatkan di dalam sini. Ini artinya kekurangan pihak. Sehingga keputusan ini dianggap banci, artinya tidak memiliki hukum yang sah untuk mengikat keputusan ini menjadi bisa diimplementasikan di dalam membatalkan sertifikat tersebut. Namun saya lihat dari perspektif daripada konteks dunia usaha. Ini saya melihat bahwa ada ketidakkeberpihakan daripada dunia hukum terhadap produksi dalam negeri. Kenapa? Karena salah satu alasan memutuskan bahwa Getol itu dibatalkan sertifikatnya adalah karena penggugat ini perusahaan besar, perusahaan internasional, ya kan? Nah, jadi saya menganggap bahwa ini ada penjoliman
dari yang besar terhadap pengusaha kecil yang notabene produksi dalam negeri. Nah ini yang saya lihat dari konteks asas keadilan, itu ada ketidakadilan terhadap pengusaha kecil, pengusaha lokal. Harusnya pengusaha lokal itu kita dukung, ya kan? Kita kondisikan supaya dia bisa membesar, kemudian bisa berkompetisi di dunia global dengan produk-produk luar. Nah dengan adanya keputusan ini, artinya pengusaha lokal itu dimatikan oleh pengusaha besar yang notabene perusahaan asing gitu ya. Padahal WD40 itu tidak punya pabrik di sini. Dia hanya melalui satu distributor. Bisa dibayangkan berapa uang yang dia angkut dari Indonesia setiap tahunnya dibawa kembali ke negerinya. Nah ini yang saya lihat harusnya pemerintah kita, apakah itu dari aspek hukum, harus memayungi, harus melindungi produksi dalam negeri, harus mengedukasi produksi dalam negeri sehingga produksi dalam negeri itu betul-betul bisa bersaing. Nah saya kira itu, maka saya anggap ini keputusan sangat-sangat tidak adil. Itu dari konteks keadilan. Tapi tadi mengenai hukum tadi mungkin sudah dijelaskan ya dengan kuasa hukumnya. Nah, mungkin saya lihat dari konteks dunia usaha aja. Artinya ini sangat tidak ada kepastian hukum untuk dunia usaha. Ini akan menghambat perkembangan produksi dalam negeri. Bukan hanya Get All, tapi juga termasuk produk-produk lainnya. Nah mungkin kedepannya kita berharap bahwa ada kepastian hukum untuk dunia usaha. Karena dunia usaha butuh kepastian hukum untuk bisa berkembang, untuk bisa bersaing secara global dengan produk-produk dari luar negeri. Hukum itu logika ya, artinya ketika logika tidak dapat, tentu kita ada salurannya. Nah untuk di kita itu mungkin saya akan coba mengadu kepada Komisi Yudisial atas keputusan tadi yang saya anggap tidak adil. Lalu mungkin kita akan juga bawa ke Komisi 3, dalam hal ini bidang hukum kan. Nah, untuk kita itu merupakan tempat untuk kita mengadu, tempat untuk kita meminta keadilan. Nah, kita akan coba ke sana. Karena begini, kalau kita lihat kasus hukumnya, itu dari awal sampai dengan hari ini, kelihatan memang ada kejanggalan. Kejanggalan di sini artinya ada yang ketidaklaziman terjadi dalam proses hukum ini. Dimulai dari gugatan Get All 40 yang dilakukan di bulan Agustus. Lalu disidangkan di Januari tahun 2021. Ya kan? Ini sudah aneh ini. Lalu pada tanggal 5 Januari WD memasukkan gugatan baru untuk membatalkan mereknya Get All. Nah, kita tahu walaupun saya orang awam, tapi saya mengerti bahwa gugatan merek itu durasinya 90 hari. Harus diselesaikan. Artinya gugatan di Januari harusnya diputuskan di April. Tetapi ini tidak terjadi. Lalu gugatan Get All itu disidangkan di Mei, tanggal 10 bulan Mei. Nah, kelihatan ini ada satu skenario yang mempermainkan hukum di Indonesia. Apa itu? Patut diduga bahwa ini ada pelecehan terhadap hukum di Indonesia. Oleh karena itu, ini perlu ada pengawasan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita patut menduga, walaupun kita tidak menuduh, bahwa di situ ada perselingkuhan. Perselingkuhan itulah yang menyebabkan tidak adanya keadilan di dalam keputusan. Itu yang penting. Salurannya kalau secara hukum, itu kuasa hukum sudah tekad bulat untuk mengadu ke Mahkamah Agung. Yang kita adukan adalah ketidakadilan atau keputusan daripada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kita anggap cacat hukum. Nah ini yang bisa mengatakan bahwa ini cacat hukum secara hukum adalah di Mahkamah Agung. Dan hal ini sudah dilakukan. Kita sudah mendaftar, mereka sudah mendaftar ke Mahkamah Agung terkait dengan kasasi yang dilakukan oleh Get All. Ya, tentunya kita berharap bahwa para aparat hukum itu betul-betul bisa menegakkan keadilan. Karena apa? Karena ya tadi saya katakan bahwa hukum itu payung hukum, kepastian hukum sangat penting untuk dunia usaha. Oleh karena itu kita berharap di MA nanti ada kepastian hukum, ada keadilan hukum terhadap produk-produk dalam negeri.